Kudus. Amin. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan tinggal di antara kita Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Sengsara-Mu, oh Yesus, akibat dosaku Kau hina, disiksa, dibunuh rakyat-Mu, Gembala yang utama, mengorbankan diri supaya kumpulan-Mu luput dari mati. Kasihilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersama. Dan bersama rohmu. Tengoklah ke dalam kalau kita sungguh-sungguh bersih. Itu lagunya Epik Adil. Hari ini Yesus mengajak kita untuk membersihkan diri kita sendiri sebelum kita coba untuk membersihkan orang lain. Dengan bijaksana, Yesus menghadapi orang-orang yang menghantar seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka mau merajai perempuan itu, tetapi Yesus coba meminta mereka di antara mereka siapa yang tidak bersalah mengangkat batu pertama untuk merajai perempuan. Tetapi mereka coba melihat ke dalam diri mereka masing-masing, ternyata bahwa mereka adalah orang berdosa. Masing-masing mereka mempunyai kesalahan yang tersendiri-sendiri, lalu mereka menyadari bahwa mereka tinggalkan perempuan itu, tidak ada satupun yang berani berbakat. Jadi dengan hati yang bersih kita akan mampu untuk menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang salah. Mari kita mempersiapkan diri, mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, dan kita mengampun dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Yesus Kristus Putra-Mu Kau utus menjadi terang hidup kami. Tuntunlah kami untuk selalu berjalan dalam terang-Nya, dan kami pun hidup kudus di hadapan-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Daniel. Pada waktu itu Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi, Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh, aku mati, meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya. Allah membangkitkan roh suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suaranya, aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, apa maksudnya kata-katamu itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka, katanya, demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini. Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua berkata kepada Daniel, kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan beritahulah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua. Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa. Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, hai engkau yang sudah berubah dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat, dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah. Meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon mesui. Kembali Daniel berkata, baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau. Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, ketakutan telah menyesatkan engkau
dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh sebab itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon berangan. Kembali Daniel berkata, baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membakar engkau, supaya engkau binasa. Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka melakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membalikkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tongkat gembalaanku itulah yang menghibur aku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus malah membungkuk lalu menulis di tangan dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya,
Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempat. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, curahkanlah Roh Kudus di atas persembahan kami ini, agar kami bersatu dengan Putra-Mu dan berani menjadi saksi iman akan Yesus Putra-Mu, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu dalam mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan, dan bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terberikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sampai berseluruh. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala yang kudus. Maka kami mengkuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, yang mengambil roti dan sambil mengucap syukur, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku
terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Ya Bapa, kami bersyukur kepada-Mu, sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang kini masih tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Agustinus serta rohani semua. Ingatlah Tuhan saudara dan saudari kami kaum beriman yang kami doakan pada hari ini. Mari kita ingat intensi kita untuk siapa kita mau berdoa dalam perayaan ini. Kita mohon keselamatan juga saudara-saudari kita yang sudah meninggal, kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, dan mari kita mohon berkat Tuhan secara khusus bagi kita sendiri yang berkumpul setiap pagi di depan altar ini, untuk memberkati kita, anak-anak, cucu dan sanak keluarga di mana mereka berada saat ini. Kita mohon Tuhan memberkati kita dan kesehatan yang sehat walafiat, menjaga dan menjauhkan setiap kita dari bala bencana dan dari semua hal yang baik jiwa maupun raga. Kita juga mohon Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sampai dengan saat ini, agar bekerja nama Tuhan yang dimuliakan dan rezeki hidup kita nikmat. Mari kita bersama serika sabda Allah dan surat Roh Kudus mendoakan untuk saudara-saudari kami yang hari kematian yang diperingati pada hari ini. Pater Yosef Henkel dari Amerika Serikat, Pater Joseph Diesel dari Argentina, Pater Otto Starman dari Jerman, Pater Edmund Bona dari Polandia, Pater Egidius Boven dari Jerman, Pater Thomas Halleran dari Amerika Serikat, Pater Matthias Lansen dari Amerika Serikat, Pater Louis Gasden dari Belanda, Pater Alois Dulski dari Polandia, Pater Piet van den Oostrum dari Belanda, Pater Stanley Oroda dari Amerika Serikat, Suster Clarice de Berbaum dari Jerman, Suster Evelyn Silo dari Inggris, Suster Monica Weber dari Jerman, Suster Monica Wendler dari Argentina, Suster Davida Wislawa dari Polandia, terimalah mereka semuanya Tuhan dalam kerajaan. Kasih kami semua akan Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami membebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, sebab kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih
berdosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Semoga kami pun kita selalu bersama. dan bersama roh-Mu Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Dialah anak domba Allah, dialah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang berjalan anak domba ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dikaliskan Kau datang kepada kami, menghadirkan Yesus Kristus Putra-Mu. Jadikanlah kami saksi-saksi-Mu yang setia, mewartakan kasih secara nyata dan penuh sukacita, sebagaimana yang kami imani, yaitu sukacita surgawi dalam terang kemuliaan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama roh-Mu. sekalian saudara kita doakan pada hari ini diberkati dengan roh Allah yang Maha Kuasa dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita berucap cinta dan damai Tuhan. Amin. 3, 8, 2. 1, 2, 3.
Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, resapkanlah dalam hati cinta kasih ilahi. Hati Yesus yang terluka, korban cinta tak terhingga, jadikanlah kami mampu mengikuti cinta-Mu.